I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang facilitating learning. Di sini saya bersama rekan saya, saudara Fahrul Rozi, dan saya sendiri bernama Syafur Akib akan membacakan materi kami, akan menjelaskan materi kami yang pertama, yakni 1. Perspektif proses belajar mengajar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perspektif proses belajar mengajar, yakni 1. Belajar learning merupakan proses pengembangan individu, menambah pengetahuan baru, keahlian, dan sikap dengan melakukan interaksi dengan informasi di lingkungan. Baik itu di lingkungan belajar meliputi fasilitas fisik, atmosfer, psikologi, metode pembelajaran, media, dan teknologi. Poin selanjutnya adalah perspektif behaviorisme. Menurut B.F. Skinner, seseorang psikolog dari Harvard University mengenalkan behaviorisme. Skinner merupakan pendukung behaviorisme, namun sekaligus menyodorkan beberapa perbedaan penting. Di antaranya adalah ia lebih tertarik kepada perilaku yang disengaja, seperti mempelajari keahlian baru daripada perilaku reflektif yang disampaikan oleh Pavlov. Skinner menunjukkan bahwa perilaku setiap organisme dapat dibangun dengan memberikan penguatan atau balasan pada respon yang diinginkan terhadap lingkungan. Baik, lanjutannya, salah satu contoh menerapkan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan-aturan di sekolah atau lembaga pendidikan. Penelitian Supro 2015 menyimpulkan bahwa penerapan teori behavioristik dapat mengurangi siswa mengoperasikan handphone pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian poin C, perspektif konstruktivisme. Konstruktivis merupakan gerakan yang mengembangkan pemikiran atau kepercayaan kognitivis, yaitu dengan lebih menekankan pada arti sebuah pengalaman sebagai esensi dari belajar itu sendiri. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep kognitivis yang hanya saja sedikit bergeser dari pembelajaran yang pasif menerima transfer informasi menjadi pembelajaran yang aktif yang memecahkan masalah. Kemudian konstruktivis menekankan pada bagaimana pembelajaran membuat interpretasi sendiri tentang dunia dari informasi-informasi yang ia dapatkan. Perspektif ini sangat berlawanan dengan behavioris dan kognitivis, di mana menurut kedua perspektif ini pemikiran siswa dapat dipetakan oleh guru, sedangkan konstruktivis berargumen bahwa siswa menempatkan pengalaman pembelajarannya dalam pengalaman pribadinya, pengalaman sendiri, dan tujuan pembelajaran bukan mengajarkan informasi, melainkan menciptakan situasi agar siswa mampu menginterpretasi informasi dari pemahamannya sendiri. Baik, poin kedua mengenai metode pembelajaran. A. Pengertian metode pembelajaran.
Metode pembelajaran merupakan suatu proses atau sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Nah, dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Hal itu sangat perlu dilakukan guna membuat murid menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar maksudnya di kelas. Bahkan dengan cara yang tepat dapat membuat murid tidak gampang merasa jenuh atau bosan di dalam kelas. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seorang pendidik menggunakan metode pembelajaran yang sistematis dalam proses belajar mengajar. Nah, sebenarnya antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran memiliki pengertian yang sama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa macam-macam metode pembelajaran. Nah, metodologi pembelajaran memiliki beberapa jenis atau model dengan cara menyampaikan dan bentuk yang tidak sama. Di setiap jenisnya memiliki kekurangan dan kelebihan pada masing-masing model tersebut, sehingga seorang pengajar setidaknya mengetahui berbagai model pembelajaran agar bisa menentukan metode yang cocok dengan keadaan siswa atau muridnya. Nah, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode pertama adalah ceramah. Ceramah adalah metodologi pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Metode ceramah bisa diaplikasikan di dalam kelas ataupun di dalam gedung dengan jumlah murid yang cukup banyak. Nah, dengan metode ini, seorang pengajar akan lebih mudah menjelaskan materi-materi, bahkan proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Metode yang satu ini sangat cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak dalam praktiknya. Maksudnya, metode diskusi ini lebih mengutamakan interaksi yang terjadi antar individu serta merangsang daya pikir pada setiap peserta diskusi. Nah, selanjutnya metode ketiga adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah metode yang dalam menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Metode yang satu ini adalah suatu cara untuk menyampaikan pelajaran sekolah dengan cara seorang guru memberikan suatu pertanyaan kepada muridnya. Lalu, selain itu, metode ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, oke, selanjutnya keempat, metode demonstrasi. Pengertian metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Nah, contohnya seperti memakai suatu infocus.
Nah, selanjutnya, selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Nah, penggunaan benda atau alat bisa mempermudah setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada metode yang kelima adalah metode latihan atau drill. Nah, pengertian metode latihan atau drill adalah metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi melalui bentuk latihan. Nah, metode latihan mendidik murid ini berfungsi untuk melatih keterampilan fisik serta mental. Nah, metode latihan memiliki berbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk melatih mental setiap murid untuk terbiasa melakukan hal tertentu. Sedangkan latihan adalah teknik mendidik murid agar memiliki dan mengembangkan suatu keterampilan yang ada pada murid tersebut. Baik, saya lanjut yang keenam, metode perancangan. Pengertian metode perancangan adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan tugas pada setiap murid. Tugas yang diberikan guru adalah untuk merancang sebuah proyek yang nantinya akan diteliti sebagai objek kajian murid. Hal ini dilakukan dengan tujuan memancing para murid supaya bisa menciptakan suatu hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru, dan pandangan-pandangan baru. Kemudian poin yang ketujuh yakni metode percobaan. Artinya, pengertian metode percobaan adalah jenis metode pembelajaran dengan bentuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajarkan suatu percobaan. Metode percobaan ini bisa dilakukan dengan perorangan atau per kelompok. Untuk mengajarkannya juga dibutuhkan beberapa kali menggunakan alat dan tempat yang dikhususkan. Kemudian poin yang ke-8, metode pembelajaran jigsaw. Pengertian metode pembelajaran jigsaw adalah cara pembelajaran secara berkelompok. Caranya dengan membagi setiap anggota kelompok untuk mampu menguasai salah satu dari bagian materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Kemudian poin yang ke-9, metode mengajar bergu, team teaching method. Metode pembelajaran yang satu ini dilakukan dengan guru yang berjumlah lebih dari satu. Nah, setiap guru nantinya akan mendapatkan tugas tersendiri yang telah dibagikan oleh satu koordinator. Bentuk dari metode ini ada dua macam, yaitu tulis dan lisan. Kemudian, bila memperoleh lisan, setiap guru soal kemudian dikombinasikan dengan soal dari seluruh guru. Sedangkan ketika dalam bentuk lisan, setiap murid akan ditanya langsung oleh beberapa guru penguji. Misalnya, seperti pada sidang skripsi, satu mahasiswa berhadapan dengan beberapa penguji. Seperti itu. Kemudian poin yang 10, contextual teaching and learning atau CTL. Pengertian dari contextual teaching and learning TCL adalah metode pembelajaran dengan tahapan menyesuaikan keadaan murid bisa tertarik untuk belajar kembali. Setiap guru dapat mengadakan sesi tanya jawab yang ringan kepada muridnya. Seperti ketika kita melakukan perkuliahan, seorang dosen memberikan tanya jawab ringan terhadap mahasiswanya dengan alasan agar mahasiswanya dapat berpikir aktif terhadap pembelajaran yang diberikan oleh seorang dosen, agar proses belajar mengajar bisa lebih hidup atau lebih aktif.
Kemudian sesi tanya jawab yaitu mengenai materi yang akan dijelaskan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan supaya semangat para murid kembali muncul untuk pembelajaran materi tersebut. Artinya ketika materi yang diberikan dosen sebelum disampaikan, artinya dosen harus memberikan tanya jawab ringan terhadap mahasiswa, bisa mengenai masalah pribadi, masalah keluarga yang asik dan lain sebagainya. Itu dapat menghidupkan jiwa-jiwa semangat. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga mengenai tentang penilaian dan evaluasi belajar peserta didik. Baik, langsung pendidikan. Dalam pendidikan, evaluasi bisa menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Kawan-kawan, evaluasi ini sangat penting dalam mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang dicapai selama proses pembelajaran. Kemudian informasi yang tersedia dari proses evaluasi bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya dari hasil evaluasi kita dapat menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan selanjutnya. Apakah metode-metode yang sudah kita pelajari, metode-metode yang sudah kita terapkan, apakah baik kita lanjutkan atau kita stop sampai saat sekarang ini. Nah, hal ini dapat kita ketahui dengan cara mengevaluasi. Kemudian, apakah metode pembelajaran sebelumnya digunakan bisa diterapkan kembali? Nah, seperti penjelasan saya tadi, jika tidak bisa diterapkan, maka jangan kita lanjutkan. Dan apabila bisa kita terapkan, maka kita lanjutkan. Kemudian, apakah cara penyampaian materi sudah sesuai dengan keinginan dan gaya belajar siswa? Ya, maksudnya apakah gaya yang disampaikan oleh seorang guru itu bisa diterima oleh siswa, bisa diterap oleh siswa, bisa diserap oleh siswa, bisa dipahami oleh siswa. Jika cara penyampaian seorang guru tidak bisa diserap, maka metode yang diberikan oleh seorang guru, cara penyampaian dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita berhentikan dan kita mencari solusi yang lainnya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Fahrozi. Kita perlu melakukan pengukuran penilaian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengevaluasian. Nah, jadi pengukuran penilaian dan pengevaluasian hasil belajar peserta didik ini sifatnya hierarki atau urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Nah, pengukuran ini bertujuan untuk mengukur pengamatan berdasarkan aturan atau kriteria suatu tertentu. Nah, sementara penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan yang dimiliki peserta didik, melihat apakah metode mengajar yang digunakan sudah sesuai dengan apa yang diterapkan sebelumnya, serta mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang sudah diterapkan. Baik, saya rasa sudah cukup penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai persisting learning. Maka dari itu saya sangat-sangat memohon maaf beserta rekan saya Saudara Fahrozi apabila dari penjelasan kami ada yang kurang dipahami atau belum bisa dipahami dari kawan-kawan sekalian. Kemudian ada salah penyampaian dari kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami masih dalam proses belajar dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.